Selamat siang adik-adik, selamat siang semuanya. Eee, Ketemu lagi dengan Ruang Belajar Akil di sini. Seperti biasa dari hari Senin sampai hari Sabtu, Ruang Belajar Akil akan membacakan bercerita kepada adik-adik semua secara langsung melalui secara online gitu. Nah, hari ini giliran Kakak yang akan bercerita, sebuah cerita. Nanti Kakak akan ceritakan bukunya itu membahas apa. Pertama-tama perkenalkan, nama Kakak Arwin Anindika. Judul buku yang akan Kakak ceritakan itu judulnya Burung Pemberani, karya dari Kim Cheng, Kim Heng, dan ilustratornya itu Chen Sampor. Nah, buku ini Kakak akses dari Let's Read Asia, karena penerbitnya juga Let's Read Asia. Ini bisa diakses oleh semua orang dengan langsung membuka website Let's Read Asia.org. Seperti itu. Nah, langsung saja ya kita mulai. Burung Pemberani. Suatu hari, kakek Prak memancing di sungai. Dia menemukan sebutir telur yang berwarna-warni. Warnanya indah sekali. Kakek Prak baru pertama kali menemukan telur yang berwarna-warni seperti itu. Dan hari itu dia menemukannya di pinggir sungai. Dia mengambil telur tersebut, kemudian memutuskan untuk membawanya ke rumah. Tak lama kemudian, telur itu ternyata bisa menetas, dan seekor burung cantik berwarna pelangi menetas dari telur aneh tadi. Kakek Prak kemudian merawat anak burung itu. Dia merawatnya dengan hati dan juga uh, selalu memperhatikan makanan dari burung. Burung itu akhirnya tumbuh semakin indah setiap harinya. Semakin indah, semakin indah. Warna bulunya semakin bagus. Warna bulunya seperti warna pelangi. Oleh karena itu, penduduk desa menamai burung itu dengan nama si cantik. Burung itu juga mencintai penduduk desa. Ia sering kali mencarikan kayu bakar untuk penduduk desa. Dia mencari di hutan, kemudian membawanya ke desa untuk digunakan oleh penduduk desa. Itu yang dilakukan si cantik. Selain itu juga si cantik sering bermain sama anak-anak di desa. Dia sering terbang, membawa anak-anak terbang, bermain ke sana kemari sama anak-anak desa. Nah, pada suatu musim kemarau, cuaca di desa lebih panas dari biasanya. Dan ada api besar muncul, kemudian mengancam desa. Melihat asap, si cantik terbang dengan cepat ke arah api untuk menolong warga desa. Banyak penduduk desa saat itu mencoba melarikan diri dengan menyeberangi sungai. Nah, beberapa dari penduduk desa juga dia tetap di sana membantu untuk memadamkan api agar desa tidak hangus terbakar semua. Si cantik terbang mengelilingi desa mencari kakek Prak, tapi dia tidak bisa menemukan kakek Prak. Asap terus juga nyala api mengganggu penglihatan si cantik. Si cantik lalu melihat beberapa anak yang sering bermain dengannya itu terjebak oleh kepungan asap dan api. Mereka butuh pertolongan. Tanpa berpikir panjang, si cantik meraih gadis yang duduk di kursi roda dan terbang bersamanya ke udara. Karena si gadis ini tidak bisa berjalan, menembus api tidak bisa. Akhirnya dialah yang pertama diselamatkan oleh si cantik. Saat 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 ketika mereka lolos dari kobaran api, si cantik melihat kakek Prak. Kakek Prak terperangkap di bawah sana, terjebak di tengah-tengah asap dan tengah kobaran api. Nah, setelah membawa gadis itu ke tempat yang aman, si cantik merasa lelah dan bulunya rusak.
bulunya yang indah dan seperti warna pelangi itu menjadi rusak karena kena api. Penduduk desa memohon kepada si cantik untuk tidak kembali ke desa. Tapi si cantik terbang lagi menuju kobaran api itu karena dia mau menolong kakek Prak yang pasti sedang membutuhkan pertolongan di sana yang terjebak di tengah api. Nah, akhirnya si cantik terbang menembus menembus api dan api itu semakin membakar ekornya yang cantik. Tapi burung itu, si cantik mampu menemukan kakek Prak. Kemudian kakek Prak naik ke atas si burung cantik. Naik ke atas punggungnya, dan juga si burung terbang menyelamatkan kakek Prak. Ketika mereka sampai di tempat yang aman, kemudian penduduk desa menyiramkan air ke sayap si cantik, menyiramkan air ke ekor si cantik. Si cantik tidak terluka, tapi bulunya habis, rusak karena terbakar oleh api. Bulunya yang sebelumnya itu sangat cantik seperti warna pelangi, sekarang tidak lagi seperti itu, karena sudah terbakar oleh api. Nah, tapi dia tidak apa-apa. Syukurnya adalah si cantik tidak apa-apa. Setelah kejadian kebakaran itu dan juga setelah bulu si cantik rusak, dia khawatir. Si cantik khawatir, ada nggak ya nanti yang akan menyayangi dia dengan kondisi yang seperti sekarang. Bulunya tidak lagi cantik, dia pun terbang masih susah. Sangat berbeda sebelum terjadinya kebakaran. Akan tetapi, ternyata warga desa penuh kasih kepada si cantik. Saat si cantik ini sakit, warga desa membantu si cantik dengan membawakan si cantik makanan, membawakan si cantik biji-bijian, membawakan ikan untuk si cantik, untuk makannya si cantik. Jadi warga desa merawat si cantik hingga dia pulih. Bahkan pulihnya sangat cepat, karena semua orang di desa peduli dengan si cantik. Nah, saat si cantik ini dapat terbang lagi, seluruh penduduk bersukaria karena sekarang si cantik tidak lagi khawatir, dia sudah sehat, bulunya pun sudah tumbuh kembali. Sehingga warga desa sangat bersukaria menyaksikan kegembiraan dari si cantik yang sudah bisa terbang dan bulunya sudah membaik. Kemudian penduduk desa memberikan sebuah kain penghormatan, sebuah lambang penghormatan kepada si cantik, yaitu kain berwarna merah yang diikatkan di leher si cantik sebagai ucapan terima kasih atas apa yang sudah ia lakukan, sudah si cantik lakukan, menyelamatkan warga desa dari kebakaran. Burung itu akhirnya diberi nama baru, bukan lagi namanya si cantik. Tapi setelah kejadian itu, si cantik berubah nama menjadi si pemberani. Itu cerita mengenai burung pemberani. Karya dari Kim Heng. Nah, cerita ini merupakan cerita aslinya berasal menggunakan bahasa Kamboja yang di uh, yang dialih bahasakan menjadi bahasa Indonesia. Nah, ini kan kakak sudah cerita. Apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita tadi? Ada dua hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kita bisa belajar dari si pemberani, si cantik yang kemudian berubah nama menjadi si pemberani. Nah, si pemberani ini dia menolong orang yang memang sedang membutuhkan pertolongan. Walaupun dia sedang mengalami kesusahan karena terbakar bulunya, dia tetap kembali ke desa menolong kakek Prak. Jadi kita harus pertama saling tolong menolong. Jika ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita tolong. Itu yang pertama, pembelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, pembelajarannya kita bisa dapat dari penduduk desa. Apa sih yang bisa kita dapatkan dari penduduk desa? Nah, kalau kita lihat tadi, penduduk desa ini kan sangat suka dengan si cantik karena bulunya yang bagus dan juga dia sering membantu warga desa.
Tapi kemudian setelah terjadinya kebakaran, bulunya tidak lagi cantik dan dia tidak bisa membantu warga desa lagi karena kondisinya sakit. Nah, tapi ternyata warga desa sangat peduli dengan si cantik, dengan si pemberani ini. Mereka merawat si cantik sampai bulunya kembali cantik, sampai si burung itu bisa terbang lagi. Nah, jadi satu, tadi kita belajar dari si cantik menolong orang yang butuh pertolongan. Kedua, kita harus membalas orang yang sedang membantu kita. Bagaimanapun sesuai dengan kemampuan kita. Seperti yang tadi dilakukan oleh warga desa. Mereka membantu si cantik sesuai dengan kemampuannya. Ada yang membawakan ikan sebagai makanannya si cantik. Ada yang membawakan biji-bijian sebagai makanan. Nah, dua hal ini nih yang harus kita terus lakukan nih di kehidupan kita. Pertama, saling menolong, kemudian membalas pertolongan orang yang sudah menolong. Gitu. Oke, tadi cerita hari ini, nanti besok akan ada kakak-kakak lagi yang akan cerita yang lain. Nah, buku cerita yang lain juga bisa adik-adik baca secara langsung dengan membuka website letread.org. Banyak sekali buku yang bisa diakses. Demikian cerita dari kakak. Sekian.